فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan pelajaran tafsir kita. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-37 dari surat Al-A'raf. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba aw kadzdzaba bi ayatihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lebih zalim? Dan ini adalah pertanyaan dalam rangka untuk mengingkari, sehingga maknanya penafian. Tidak ada yang lebih zalim. Pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak ada. Sehingga ini namanya istifham ingkari, pertanyaan atau bertanya dalam rangka untuk mengingkari. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan pertama dari dua golongan sesat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Golongan yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Bentuknya macam-macam. Yang paling parah dan yang paling besar dan yang paling masyhur dari mereka adalah menyandarkan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu. Mereka katakan Allah punya sekutu yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dusta. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atau menyandarkan Allah punya anak. Mereka bilang Isa itu ibnullah, anaknya Allah. Atau mereka mengatakan Uzair ibnullah. Atau mereka mengatakan al-malaikatu banatullah, malaikat adalah anak perempuannya Allah. Dan seterusnya. Ini semuanya contoh-contoh mengadakan kedustaan atas nama Allah. Ini orang yang paling zalim. Allah nggak punya anak, dibilang punya anak. Allah nggak punya sekutu, nggak punya tandingan, dibilang Allah punya sekutu. Dan juga bentuk kedustaan atas nama Allah yang kemarin-kemarin kita bahas. Fi babit tahlil wa tahrim. Dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Hewan-hewan yang seperti ini haram, hewan yang seperti ini halal. Mereka katakan itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kan Allah bantah. Katakan wahai Nabi, siapa yang mengharamkan perhiasan yang dihalalkan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qul man harrama zinatallah. Katakan wahai Nabi, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah keluarkan? Di ayat yang kemarin. Ini kan bentuk semuanya bentuk kedustaan atas nama Allah. Allah nggak ada mengharamkan, dibilang Allah ada mengharamkan. Dan seterusnya dari kedustaan. Ini golongan pertama yang paling zalim. Golongan yang kedua kata Allah,
au kadzdzaba bi ayati, atau orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengada-adakan kedustaan, tidak. Golongan yang kedua ini menolak kebenaran yang datang kepadanya. Dia tidak memunculkan hal yang baru, tidak. Tapi ketika datang kepadanya ayat-ayat Allah, dia tolak. Ini juga manusia paling zalim. Paham sekarang mana ayatnya ya? Ini dua hal yang berbeda. Iftara 'alallahi kadziban atau kadzdzaba bi ayatihi. Ini dua hal yang berbeda. Ini dua golongan sesat. Perbedaannya, yang pertama mengadakan hal yang baru, kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tidak. Dia tidak mengadakan kedustaan atas nama Allah, tapi ketika datang kepada kebenaran, dia apa? Tolak. Enggak, saya enggak mau ikut. Enggak, itu dusta. Ini golongan yang kedua, yang juga dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling zalim. Kita baca sedikit saja keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang ayat ini. Kata beliau, qauluhu ta'ala, iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi, dzakara sinfaini al-mubtilain. Allah menyebutkan dalam ayat ini dua golongan sesat. Ahaduhuma, yang pertama, mansa'ul batil aw munsyi'ul batil wal firya wa wadi'uha, pencetus dan orang yang memunculkan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, wada'in nas ilaiha, dan dia mengajak manusia kepada kedustaan tersebut. Ini golongan yang pertama, pencetus kebatilan. Yang kedua, wasani mukadzibun bil haqqi. Yang kedua adalah orang yang mendustakan kebenaran. Datang kepadanya, dia nggak mencetuskan sesuatu yang baru, tidak. Tapi datang kepada kebenaran, kemudian dia apa ini? Tolak. Fal awal kufruhu bil iftira wa insya'il batil. Golongan yang pertama, kekufurannya adalah karena mengada-adakan yang baru dan menciptakan yang batil. Ini golongan yang pertama. Iftara 'alallahi kadziban. Sebab kekufurannya adalah karena dia memunculkan hal yang baru dan menjadi pencetus kebatilan. Wasani, yang kedua, kufruhu bijuhudil haqqi. Yang kedua, kekufurannya karena penolakannya terhadap kebenaran. Dia tidak mencetuskan, dia tidak memunculkan, tidak. Yang kedua, kekufurannya karena penolakan kepada kebenaran. Sehingga ini harus dibedakan. Makanya kita belajar tafsir. Ini kan ayatnya mirip ya. Yang pertama, iftara 'alallahi kadziban. Yang kedua, kadzdzaba bi ayati. Sama-sama ada kadzdzabanya. Sama-sama ada pendustaan. Tapi beda antara golongan yang pertama dengan golongan yang kedua. Intinya sama, dua-duanya adalah manusia yang paling zalim. Baik yang mencetuskan pertama kali kebenaran, mencetuskan kebatilan, atau orang yang menolak kebenaran yang datang kepadanya, dua-duanya adalah manusia yang paling zalim. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka ini akan mendapatkan jatah mereka yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-Lauhul Mahfuz. Catatannya Allah Subhanahu wa taala yang ada di Lauhul Mahfuz. Mereka ini pasti akan mendapatkan jatah mereka, nasibuhum, nasib. Mereka akan mendapatkan jatah mereka yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Hatta idza ja'atuhum rusuluna, sampai akhirnya datang kepada mereka utusan-utusan kami. Yang dimaksud dengan utusan di sini adalah al-muwakkalun biqabdil arwah. Para utusan yang bertugas untuk mencabut nyawa, yaitu para malaikat. Malaikat maut wa a'wanuhu, dan para pembantunya. Makanya dibilang jamak. Malaikat mautnya cuma satu, tapi dia datang bersama dengan para pembantunya. Makanya lafadznya jamak rusul, para utusan. Sehingga dia nggak kerja sendirian. Siapa ini? Malakul maut. Dia kerja dengan para pembantunya. Makanya yang datang ramai, tidak satu orang.
sampai jika telah datang kepada mereka utusan-utusan kami. Siapa? Malaikat maut dan para pembantunya untuk mencabut nyawa. Yatawaffawnahum, maka mereka pun mewafatkan orang-orang zalim tersebut. Qalu, maka para malaikat itu pun berkata, ngejek, untuk menjatuhkan mental mereka, diejek, dicaci maki mereka ini, direndahkan karena memang pantas, kan udah selesai, udah mati. Setelah mati malah tambah diejek oleh para malaikat, disindir habis-habisan. Apa kata malaikat? Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mana coba yang dulu kalian ibadahi selain Allah? Yang katanya mau kalian harapkan syafaatnya, yang kalian harapkan bisa menyelamatkan kalian, mana? Aina. Mana mereka itu semua? Coba panggil sini, bisa nggak menyelamatkan kalian? Ini ejekan yang pedih ini. Ini sindiran yang menyakitkan hati. Di saat mereka semuanya saat itu sadar bahwasanya sesembahan mereka dulu selain Allah SWT sekarang tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun untuk mereka. Tidak bisa menyelamatkan mereka sedikit pun. Malah diejek oleh malaikat. Malaikatnya gayanya nanya, mana coba yang dulu kalian sembah selain Allah SWT? Ini sakit seperti ini. Siapa yang mengatakan? Para malaikat pada mereka. Qalu, dijawab, sadar sekarang. Setelah mati baru sadar. Apa kata mereka? Qalu, kata orang-orang zalim ini, dallu anna. Mereka hilang dari kami. Dallu min dalal, hilang, tak berbekas. Hilang tanpa jejak, bukan sesat. Artinya dallu, artinya mereka apa? Hilang. Nggak nampak entah kemana mereka itu. Yang dulu kami sembah, yang dulu kami ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, sekarang hilang tanpa jejak. Dallu anna. Mereka menghilang dari kami. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan saat itulah mereka pun bersaksi atas diri mereka sendiri bahwasanya mereka dulu memang betul-betul orang apa ini? Kafir. Dulu dunia menolak untuk dicap kafir. Setelah mati, setelah yakin bahwasanya memang tidak berguna apa yang mereka sembah selain Allah, baru mereka bersaksi bahwasanya dulu mereka orang kafir. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafir. Luar biasa nih ayat yang pertama ini. Lanjut ayat yang berikutnya. Ini kita baru baca ayatnya saja. Kita belum baca keterangannya dari para ulama. Ini baca ayatnya saja sudah sedalam ini. Tapi kalau paham apanya? Makna-maknanya. Nah, hingga yang lagi bosan ya, lagi jenuh, nggak usah keluyuran kemana-mana, bikin yang nggak jelas-jelas. Duduk saja, ambil Quranmu, cari terjemahan, bacain, gitu-gitu aja. Enak ya kan kalau punya hobi membaca itu enak. Hobi itu kan sesuatu yang dilakukan dikala ada waktu senggang, iya kan? Jadi kesibukan harian, ada waktu kosong dipakai, gitu ya. Itu namanya apa? Hobi. Nah ini kalau hobinya membaca itu luar biasa ya. Tinggal ambil Qurannya, baca artinya, itu sangat luar biasa. Daripada luntang-lantung sana sini nggak jelas, nyari kegiatan. Nah, gak berfaedah ya. Atau setidaknya minim faedahnya. Nah, rugi ya. Kalian nggak selamanya di sini, kalian cuma sementara. Nah, mumpung kondisinya agak mendukung ya untuk belajar, kawan-kawan yang belajar. Karena kalau kita pasti akan berhadapan dengan orang-orang ya di luaran sana gitu. Sekarang anggap saja kita ini lagi menempa diri, lagi menggembleng diri, harapannya nanti bisa memberikan kebaikan untuk orang yang di luar sana. Gitu saja. Nah, ayat yang berikutnya kata Allah, qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Kata Allah, masuklah kalian bersama dengan umat-umat yang lainnya, jadikan satu dalam neraka semuanya. Yang telah lalu sebelum kalian, minal jinni wal insi finnar. Baik dari kalangan jin dan manusia, masuk semuanya dalam neraka sana jadi satu kali. Kullama dakhalat ummatun,
Setiap kali masuk suatu umat yang belakangan, yang baru masuk, la'anat ukhtaha, dia mencela, melaknat saudarinya. Ini umat lain yang juga sama-sama masuk neraka. Saling mencela, saling mengejek. Kau ini gara-gara kau aku masuk ke sini. No, kau udah salah sendiri kok mau ikut. Sama-sama saling apa ini? Mencela. Mau yang pertama masuk atau yang belakangan masuk. Ini nasibnya kayak gini ya. Nanti di neraka akan saling apa ini? Menyalahkan, akan saling melaknat. Nah, dijadikan saudara pun sama Allah, itu saudaranya ya. Kenapa saudara? Karena sama-sama nasibnya. Sama-sama apa? Sesat, sama-sama masuk neraka. Di dunia sama-sama sesat, di akhirat sama-sama masuk neraka. Sehingga jadi apa? Saudara. La'anat ukhtaha. Hatta idza daraku fiha jami'an. Sampai akhirnya semuanya sudah masuk jadi satu. Kan masuknya ganti-gantian. Setiap masuk yang baru mencela yang lama. Gara-gara kau aku ikut masuk ke sini juga, gara-gara kau aku ikut masuk ke sini juga. Pengikut mencela siapanya? Yang diikuti. Setelah mereka masuk semuanya, qalat ukhrahum liulahum, maka yang belakangan berkata kepada yang pertama. Yang belakangan itu pengikut. Yang duluan itu pentolan, pimpinan. Berkata orang yang belakangan, pengikut, kepada para pentolan mereka yang diikuti tokoh-tokoh mereka, Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, mereka itu telah menyesatkan kami. Ya Allah, gara-gara mereka kami ini apa? Sesat. Sehingga yang namanya taklid, ini tidak semuanya itu dapat tujuan. Buktinya sekarang, pengikutnya ikut dimasukkan ke neraka. Tapi itu pun mereka tetap mengaku bahwasanya mereka ini apa? Sesat. Tapi kami disesatkan oleh orang lain. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Ya Allah, berikan mereka azab 2 kali. Dhi'f itu mislai. 2 kalinya. Ya Allah, kasih mereka azab 2 kali lah kalau kayak gitu. Udah mereka sesat, tambah lagi mereka menyesatkan siapa ini? Kami. Nggak terima pengikutnya. Sama-sama dimasukkan neraka. Kalau bisa, kalau pun sama-sama masuk neraka, hukuman mereka maunya apa ini? Lebih lah, orang gara-gara mereka kok kami apa ini? Masuk neraka. Atihim dhi'f 2 kali. Ya Allah, berikan kepada mereka azaban dhi'fan, azab yang berlipat dari neraka. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, likulli dhi'fun, masing-masing punya kelipatannya sendiri-sendiri. Sesuai dengan kadar kesesatannya. Udah, terima saja, masing-masing akan dilipatkan kok. Nggak usah khawatir. Likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Tapi kan kalian kan nggak tahu. Mas aku harus laporan sama kalian. Si fulan ini kelipatannya sekian azabnya, si fulan kelipatannya sekian, kan enggak. Masing-masing sudah ada apanya? Dhi'fun. Udah ada kelipatannya sendiri. Tapi kalian tidak tahu. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Para pimpinan juga nggak terima disalah-salahkan. Nggak mau kalah mereka. Apa kata mereka? Enak aja kami 2 kali lipat. Nah, berkata yang pertama kali masuk pimpinannya kepada pengikutnya, famaka nalakum alaina min fadl. Kalian itu nggak punya kelebihan di atas kami. Kenapa pula kok kami yang lebih banyak apanya hukuman? Apa lupa kelebihan kalian daripada kami? Kata siapa ini? Para pimpinan pun menolak untuk disalahkan, nggak mau juga disalahkan. Kalian nggak punya kelebihan atas kami, kok bisa-bisanya kalian minta lebih diringankan hukumannya, kami lebih apa? Berat, kata siapa? Para pimpinan. Kalian tidak punya kelebihan atas kami. Fadzukul adzaba bima kuntum taksibun. Udah, rasakan saja siksaan ini dengan sebab apa yang kalian lakukan sendiri. Kan kalian juga yang melakukan, bukan kami paksa juga. Iya kan? Nah, sehingga semuanya berujung di mana ini? Neraka. Mau pengikut ataupun yang diikuti. Semuanya sama dan saling apa ini? Celah mencela di dalam neraka. Saling menyalahkan. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah.
Mana ayat ini? La ahada adlam. Tidak ada orang yang paling zalim. Ini maknanya. Walaupun tadi pertanyaan, tapi maknanya apa ini? Pengingkaran. Tidak ada yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziban, daripada orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan bilang Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya tandingan, dengan mengatakan Allah mengharamkan ini padahal Allah nggak ada mengharamkan. Ini maknanya apa? Iftara 'ala Allahi kadziban. Seperti apa bentuk kedustaannya? Binisbati asyariki lahu, dengan cara menyandarkan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak punya sekutu, dibilang punya sekutu. Wan lahu, dan kekurangan bagi Allah. Wattaqawul alaihi ma lam yaqul, dan berucap atas nama Allah dengan sesuatu yang tidak pernah Allah ucapkan. Ini golongan pertama, manusia paling zalim. Atau golongan yang kedua, au kadzdzaba bi ayatihi, atau orang yang mendustakan ayat-ayatnya, al-wadhihah al-mubayyinah lil haqqi, ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran, al-mubayyin al-hadiyah ila siratil mustaqim, yang mengarahkan kepada jalan yang lurus. Fahaulahi wa in tamatta'u bid dunya, mereka ini, dua golongan ini. Yang pertama golongan yang bagaimana, Lutfi? Golongan yang pertama golongan yang bagaimana? Golongan yang pertama golongan yang gimana, Nardi? Yang pencipta kebatilan, munsyi'u al-batil, pencipta dan pencetusnya, mengada-adakan. Nggak ada jadi apa? Ada. Allah nggak punya tandingan, dibikin jadi ada tandingan. Allah nggak punya anak, dibikin jadi punya anak. Allah nggak ada ngomong ini, dibilang Allah ada bilang kayak gini. Nah, ini yang pertama. Golongan yang kedua, yang menolak apa ini? Kebenaran yang datang. Datang kepadanya kebenaran, dia tolak. Mereka ini wa in tamatta'u bid dunya, meskipun mereka bersenang-senang di dunia, ya, tamatta'u. Meskipun mereka bersenang-senang, berlezat-lezat di dunia, wa nalahum nasibuhum mimma kana maktuban lahum fil lauhil mahfuz, dan mereka mendapatkan jatah mereka yang sudah ditulis di lauhul mahfuz, sehingga kesenangan yang didapatkan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kan itu cuman jatahnya saja, sudah di dunia memang sudah ditakdirkan seperti itu. Bukan kebaikan dari hasil dari amalan mereka, bukan. Memang sudah dari sananya dapat jatah segitu mereka dari dunia, ya sudah. Memang jatah mereka untuk bernikmat-nikmat dengan dunia saja, sudah. Yang sudah Allah tuliskan untuk mereka di Lauhul Mahfuz, falaysa dzalika bimughnin anhum syai'a. Itu pun tidak mencukupi mereka sedikit pun dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Semua kesenangan mereka tidak mencukupi mereka sedikit pun. Yatamatta'una qalilan tsumma yu'adzabuna tawilan. Mereka bersenang-senang sebentar, kemudian mereka akan disiksa dalam waktu yang tawil, yang panjang. Itu bagus kalimatnya. Yatamatta'una qalilan wa yu'adzabuna tawilan. Mereka bersenang-senang sebentar, kemudian nanti disiksa selamanya. Disiksa dalam jangka waktu yang panjang. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, sampai akhirnya datang utusan kami mewafatkan mereka. Siapa itu? Al malaikatul muwakkaluna biqabdi arwahihim, para malaikat yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa mereka. Wastifa ajalihim, dan pemenuhan ajal mereka. Qalu lahum tilka fi tilkal halah taubihan wa itaban. Maka para malaikat berkata kepada orang-orang zalim tersebut dalam rangka mencela dan mengejek, in kana fiha manfa'ah, kelewatan. Aina ma kuntum tad'una min dunillah, mana yang dulu kalian ibadahi selain Allah, minal asnam wal ausan, dari patung, dari berhala. Faqad jaa waqtul hajah, sekarang udah tiba waktu butuhnya kalian, kan? Mana coba panggil. Kan sekarang yang kalian tunggu-tunggu, kalian harap-harapkan apanya? Manfaat mereka. Mana coba? Inilah waktunya, udah mati kalian. Udah nggak bisa lagi berbuat kalian. Mana yang kalian sembah coba? Ini waktunya hajat, iya kan? Waktu butuh-butuhnya kalian kepada apa ini? Pertolongan. Ini waktunya apa? Hajat. Waktu butuh-butuhnya kalian kepada pertolongan. Sekarang telah tiba waktunya. In kana fiha manfaatun lakum, kalau memang mereka bisa mendatangkan manfaat untuk kalian, audaf adurrin,
madharah atau penolakan terhadap mudarat. Bisa nggak menyelamatkan kalian? Kalau nggak bisa ngasih manfaat, minimalnya nyelamatkan lah. Kan dua hal yang berbeda ya. Ngasih manfaat, atau kalau nggak bisa ngasih, minimalnya apa ini? Menyelamatkan orang tersebut dari apa ini? Dari bahaya. Mana coba? Salah satunya saja. Qalu, maka mereka pun menjawab, dolu anna ai itmahallu wa batalu, mereka semua hilang, walaisu mughniyina anna min adzabillahi min syai', mereka tidak bisa mencukupi dan menyelamatkan kami dari azab Allah sedikit pun. Sadarnya kapan? Pas sudah mati, sudah dicabut nyawanya. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka bersaksi bahwasanya dulu di dunia mereka adalah orang-orang yang kafir. Mustahiqina lil azabil muhinid daim, mereka orang-orang yang layak untuk mendapatkan azab yang menghinakan dan seterusnya dan selama-lamanya. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang ke-37 ini. Yang pertama adalah tidak ada orang yang lebih zalim. Penjelasan bahwasanya tidak ada orang yang lebih zalim daripada dua golongan berikut ini. Tidak ada, atau penjelasan bahwasanya tidak ada orang yang lebih zalim daripada dua golongan berikut ini. Siapa saja itu? Yang pertama yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Yang kedua yang mendustakan ayat-ayat Allah yang datang. Yang pertama mengadakan kedustaan dengan bilang Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya tandingan, Allah punya sekutu. Yang kedua yang menolak kebenaran dan ayat Allah yang datang kepada. Dua-duanya kafir. Cuman beda sebab kafirnya saja. Ini dua manusia yang paling zalim sedunia akhirat. Faedah yang berikutnya, penetapan takdir Allah terhadap segala sesuatu. Penetapan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Baik berupa rezeki maupun ajal. Baik berupa rezeki maupun ajal. Berupa rezeki itu yang tadi Allah sebutkan. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itu mendapatkan kesenangan di dunia ini, jatah mereka yang sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Kan sudah ditakdirkan berarti. Memang mereka akan mendapatkan kesenangan-kesenangan itu di mana? Di dunia. Yang kedua, takdir Allah dalam masalah apa? Ajal. Apa tadi kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Datang utusan kami untuk mencabut mereka. Sehingga ada takdirnya sudah. Baik rezekinya maupun apanya? Ajalnya. Faedah yang berikutnya, sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan diterima oleh hamba, pasti akan didapatkan dan diterima oleh hamba. Nggak usah khawatir. Kalau Allah sudah menulis itu untuk kamu di Lauhul Mahfuz, itu pasti akan kamu dapatkan. Mau tidak mau. Suka nggak suka. La mahala. Pasti nggak ada cara lain. Kalau sudah dituliskan, nah, itu pasti akan didapatkan oleh hamba. Pasti. Faedah yang berikutnya, ar-raddu 'alal qadariyah, bantahan bagi kelompok qadariyah, para penolak takdir. Bantahan bagi kelompok al-qadariyah yang menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, penetapan adanya malaikatul maut. Penetapan adanya malaikatul maut.
penetapan adanya para malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Malaikatnya satu, penanggung jawabnya, pembantunya banyak. Tugasnya semua sama, yaitu mencabut nyawa. Faedah yang berikutnya, celaan para malaikat kepada para pendusta. Celaan malaikat bagi para pendusta. Dinyek, diejek. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mana yang kalian dulu ibadahi selain Allah di dunia? Kan ini waktunya kalian yang membutuhkan mereka. Coba panggil. Faedah yang berikutnya, semua yang diibadahi selain Allah tidak mampu menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Segala yang diibadahi selain Allah, kullu ma'ubida min dunillah, tidak mampu menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah sedikit pun. La yughni amman abaduhu syai'ah. Sedikit pun tidak bisa. Makanya kata mereka apa? Qalu dollu. Nah, mereka itu udah hilang. Gak nampak jejaknya, batang hidungnya entah kemana. Faedah yang berikutnya, wujubul ikhlas. Kewajiban untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Rugi kalau nggak mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Nggak bisa datangkan manfaat, tidak bisa menyelamatkan dari mudarat. Kalau tidak ikhlas beribadahnya murni untuk Allah, masih beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya ikhlas. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Allah mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Faedah yang berikutnya, isyarat akan banyaknya umat-umat yang mendustakan para rasul. Isyarat tentang banyaknya orang-orang yang mendustakan para rasul. Umam atau kalau sampai bahasakannya apa ini? Umam. Qala dukhulu fi umamin. Masuklah kalian bersama umat-umat. Ini enggak cuma satu dua yang masuk. Banyak. Nah, saking banyaknya yang mendustakan para rasul. Faedah yang berikutnya, penetapan adanya alam jin. Penetapan adanya alam jin. Dan bahwasanya mereka juga dibebani syariat. Dan bahwasanya mereka juga dibebani syariat. Dan masuk neraka jinnya? Masuk juga. Minal jinni wal insi. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi. Sehingga ada yang namanya dunia jin. Nah, daripada pakai istilahan itu, mending pakai istilah apa ini? Jin. Nah, yang diyakinkan adanya. Tapi mereka itu sudah beda, Pak. Alam dengan kita. Sehingga nggak ada yang perlu dikhawatirkan juga. Karena mereka Allah ciptakan hidup di dunia sendiri, manusia di dunia sendiri. Beda alam sudah. Sehingga nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Manusia nggak takut sama paus, sama hiu. Kenapa? Udah beda apa? Alam berani aja ke darat 5 menit paling apa ini? Udah terkapar. Iya kan? Sama kayak dia juga nggak takut sama kamu. Kamu 5 menit nyemplung ke laut juga kan? Nggak dia apa-apain juga apa? Ngapung sendiri nanti. Mati. Orang kamu beda pindah apa? Alam mau dihidup di darat, masuk kemana? Ke laut. Iya, jin dengan manusia juga sama. Jinnya alam sendiri, manusia alam sendiri. Kalau dia mau pindah ke alamnya kita jadi nampak. Nah, paling 5 menit biarkan aja juga nanti. Mati. Kamu udah lari duluan soalnya. Dia pun udah ngos-ngosan itu, mau pindah alam. Kayak ikan kamu naikkan kemana? Ke darat. Nah, kamunya udah ketakutan duluan, udah lari duluan. Kamu nengok apa ini? Nengok jin. Ngomong ya kan ya? Jadi nggak usah khawatir. Nah,
Faedah yang berikutnya, sehingga diyakinkan, dia kasih tahu anak-anak kita itu memang betul ada yang namanya alam apa ini? Jin. Tapi mereka itu ya semuanya sama kayak kita, sama-sama makhluknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hebat-hebatnya juga, sama kayak kita lemahnya. Paham ya? Nah, faedah yang berikutnya, penyesalan umat-umat yang mendustakan para rasul. Semuanya menyesal, terutama para pengikut. Faedah yang berikutnya, berlepas dirinya para pimpinan kesesatan dari orang-orang yang mengikutinya. Berlepas dirinya para pimpinan kesesatan dari orang-orang yang mengikuti mereka. Gak mau tahu mereka. Udahlah, kita sama-sama udah sesat, ya udahlah. Berlepas diri mereka. Faedah yang berikutnya, bantahan bagi kelompok Al-Jabriyah. Penetapan bagi kelompok Jabriyah yang mengatakan manusia itu tidak punya apa? Usaha. Manusia itu hanya seperti kapas yang diterbangkan oleh angin. Ini kebalikannya siapa? Qadariyah tadi. Qadariyah berlebihan dalam menetapkan perbuatan dan usahanya siapa? Hamba. Ternyata tadi masalah rezeki, masalah ajal udah ditentukan oleh Allah di Lauhul. Ini dari mana? Dari ayat yang terakhir ya. Sebab mereka masuk ke dalam neraka, ada apa sebabnya kata Allah? Bima kuntum. Bima kuntum apa? Taksibun. Dengan sebab apa yang kalian usahakan. Siapa yang melakukan? Hamba. Sehingga hamba itu enggak kayak kapas dia yang diterbangkan oleh angin. Ada usaha mereka? Ada yang mereka lakukan? Ada. Nah, di ayat yang terakhir yang kita baca tadi. Bima kuntum taksibun. Dan juga para pimpinan tadi ketika disalahkan oleh pengikutnya. Haulai adalluna. Mereka itu menyesatkan siapa? Kami. Nah, pimpinan punya perbuatan menyesatkan. Pengikut juga punya perbuatan mengikuti kesesatan. Sehingga sama-sama berbuat. Sehingga bantahan bagi orang-orang Jabriyah yang mengatakan manusia itu nggak punya apa-apa. Semuanya yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah. Buktinya mereka berbuat. Bima kuntum taksibun. Ada usahanya. Nah, Allah musta'an. Faedah yang berikutnya, pelipat gandaan azab atas masing-masing dari orang kafir. Pelipat gandaan azab atas masing-masing orang kafir. Dengan pelipat gandaan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak tahu berapa kalinya. Qala likullin di'fun. Kata Allah masing-masing punya apa ini? Kelipatan masing-masing. Walakin la ta'lamun. Hanya saja kalian tidak apa ini? Tahu. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun ayat yang berikutnya yang ke-38. InsyaAllah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaAllah ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.